Jika ada orang ngatain satu pendeta melakukan mukjizat dan itu pekerjaan setan, apakah tergolong menghujat Roh Kudus? Nah, susahnya Jadi Kristen. Makanya nih susah jadi Kristen. Orang-orang tahu ternyata jadi Kristen itu nggak gampang. Betul. Gitu. Nggak cuma terima Yesus langsung masuk surga gitu. Benar. Nah, hari ini gue pengen di susah jadi Kristen pengen bahas satu ayat sih sebenarnya. Itu dalam Markus ya. Markus 3 ayat 29 dibilang gini. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ya kita tahu bahwa setiap dosa itu diampuni. Tetapi di ayat ini dibilang gini, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan ia bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, ini kita akan ngebahas hari ini adalah menghujat Roh Kudus. Wow. Oke. Gimana pendapat Pak Billy tentang menghujat Roh Kudus? Gue pernah punya pengalaman ini. Dipak banget ya. Jadi kebetulan memang karena bokap itu pendeta dari gue kecil, jadi gue dibiasakan baca Alkitab dari kecil. Tanpa pengertian yang benar. Tapi tanpa pengertian yang benar dari SD tuh, gitu. Akhirnya gue tahu banget ada ayat yang memang berkata kalau kita menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampunin. Nah, kebetulan memang tanpa sadar gue pernah waktu SD itu tiba-tiba ngatain Tuhan Yesus di dalam hati gue. Kayak gue bercandain lah, lebih Yesus A gitu ya. Nah tiba-tiba karena gue udah baca Alkitab dan tahu ada ayat itu, langsung lah intimidasi tuh menyelimuti. Wah, gue kagak diampuni. Gue langsung dari situ berpikir gue nggak akan pernah diampuni lagi nih seumur hidup gue. Sampai akhirnya waktu SMA gue nanya juga sama menurut gue senior lah ya. Nah dia juga kayak mengkonfirmasi, iya kalau menghujat Roh Kudus tuh nggak bakal diampunin. Wah tambah lah lemas. Gue udah berpikir jadi hidup lu berubah. Kayaknya gue dan neraka ya. Udah penghuni neraka, gue kayaknya bakal hidup gue hancur nih. Udah pasti gitu akhirnya. Tapi puji Tuhan Roh Kudus tuh arahin gue ke bokap. Akhirnya gue beranikan diri, gue jujur. Billy begini-begini Pak. Dibukain lah dari 1 Yohanes 1 yang berbunyi kalau kita mengaku dosa kita, kita akan disucikan gitu loh. Semerah apapun dosa kita akan putih seperti salju. Iya, kayak gitulah. Akhirnya dari situlah kelegaan dan puji Tuhan. Sekarang kan kita udah belajar lah ya, belajar teologi. Jadi kita tahu banget nih, oh ternyata menghujat Roh Kudus tidak sesimpel itu. Nggak segampang, ternyata bukan cuma ngomong. Berarti kalau kita mau ngomongin ini, kita harus lihat seperti yang minggu lalu itu teks dan konteks. Jadi kita kalau mau lihat maksudnya apa sih menghujat Roh Kudus, lihat konteks atasnya. Makanya penting banget karena kenapa? Seakan-akan ayat ini kontradiksi nih, ya kan? Kalau Pak Yonggi bilang kalau kita mengaku dosa, semerah apapun dosa kita pasti diampuni. Tetapi ternyata ada dosa yang nggak diampunin. Nah berarti kita lihat konteksnya dulu nih. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Jadi kan lo bacanya tuh di ayat ya itulah ya. Nah ini di ayat 22-nya sebelum ayat masuk ke menghujat Roh Kudus ini ceritanya. Itu ayat apa? Markus 3 ayat 22. Jadi tadi kan lo baca ayat 29. Nah jadi sebelum nyampe ke 29 itu cerita konteks ceritanya atau latar belakangnya Yesus itu tuh ditanya sama ahli-ahli Taurat atau diragukan nih kevaliditasan kuasanya. Kok bisa nih orang bikin mujizat ini itu mengusir setan dan lain sebagainya, kok bisa. Nah tetapi akhirnya mereka semua berasumsi bahwa Yesus ini ahli-ahli Taurat ini berasumsi bahwa Yesus ini pakai kuasa setan. Ya kan dia bilang gini, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul ini adalah penghulu setan. Jadi Yesus ini mengusir setan pakai kuasa setan. Gitu. Difitnah. Nah jadi dari sini ternyata yang namanya menghujat Roh Kudus itu bukan sekedar kata-kata.
tetapi sikap hati. Sikap hati. Oke. Nah, karena semua perkataan kita munculnya dari hati kita. Karena Tuhan Yesus bilang yang menajiskan itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut. Karena yang dari mulut itu berasal dari hati. Nah, jadi dari sini sih dari ayatnya menghujat Roh Kudus itu bukan cuma ngomong, tapi itu bicara soal sikap hati. Iya. Begitu kalau dari saya, Bu. Berarti itu orang Farisi hatinya udah parah tuh ya. Gini loh. Lo masih belum percaya itu Yesus atau Mesias, oke lah, gak apa-apa deh. Iya, it's okay. Tapi ini udah naik levelnya udah parah banget nih. Iya. Bukan cuma gak percaya, tapi malah ngatain ini nyamain seperti Beelzebul. Jadi kuasa Roh Kudus sama kuasa roh setan nih disamain. Iya. Ngeri banget kan. Nah, gue pernah dengar nih, berarti orang-orang yang itu ketika namanya ada seorang hamba Tuhan nih, dengan seizin Tuhan melakukan mujizat nih, kesembuhan, bikin KKR atau apa, dengan kehendak Tuhan ya pastinya. Dan ternyata orang itu kayak nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya itu bisa dibilang karena dan bilang mungkin udah nggak percaya. Ini bukan kuasa Roh Kudus, ini belum terapi hipno atau apa segala rupa. Nah, apakah itu juga mendukakan Roh Kudus? Nah, soalnya temen gue yang pelayanan kuasa tuh pernah bilang, ya bego aja kalau misalkan iblis menyembuhkan orang di gereja, kan nama Tuhan yang dimuliakan di gereja, dibilang kayak gitu. Gimana tuh sikap hati? Kita harus berani ngomong dong. Coba Pak Nando dulu nih. Saya kan udah tadi. Jadi harus Pak Nando nih. Jadwal di gereja-gereja selain Pentakosta kayak di jadi kan gini, yang tadi Bung Pak Mas Bang Billion nanti tolong di crop ya biar di TikTok viral yang dibilang kan itu si Yesusnya yang menyembuhkan kan. Yang pertama itu yang kita note nih. Jadi ketika Yesus melakukan hal itu, kita udah nggak bisa bahas lagi Yesus yang melakukan mukjizat, tapi orang Farisinya yang mengklaim difitnah Beelzebul. Pertanyaannya, kalau sekarang nih hari-hari ini ada pendeta KKR, terus siapa contohnya Pak? Ya ada banyak siapa kan? Banyak pendeta KKR, terus ada banyak kritik, ya kan? Nah, yang pertama gereja itu kan nggak tertutup sama kritikan loh, ya kan? Apalagi kita hidup berdampingan berbagai macam budaya ya. Panjang nih, mau jawab ini intro panjang nih. Kita nggak tutup kemungkinan untuk kritikan. Kedua, pertanyaan kenapa muncul kritikan itu Wah ini kayak bukan. Karena begini, ada juga oknum-oknum yang melakukan mukjizat tanda kutip, ternyata dia melakukannya dengan cara-cara yang dunia gitu. Contoh, banyak yang ketahuan ternyata dia belajar hipnoterapi. Gitu. Bahkan kedua, ada juga kuasa Roh Kudus dipakai sama dia untuk kepentingan pribadi. Dulu gue pernah lihat di Kawagading ada klinik tentang pelepasan luka batin, jadi kuasa Roh Kudus, jadi bisnis. Kayak gitu. Nah itu pas dari konteks ya gitu. Tetapi ada bikin kartu nama ya. Ada juga nama. Jadi adanya kecurigaan orang yang di luar dari karismatik melihat ini ini bisa jadi berdasar nih. Ya berdasar gitu ada ya, tetapi kita nggak bisa mau generalisasikan nggak bisa kayak gitu. Nah kalau intinya gini, kalau udah hanya kritik pakai hipnoterapi, menurut gue sih wajar. Yang pertama tidak lepas dari kritikan karena ada oknum orang yang melakukan hal seperti itu juga. Yang kedua, kita tidak bisa tahu juga apakah dia melakukan hal hipnoterapi atau juga mukjizat. Tetapi di dalam diskursusnya pastoral counseling itu juga pakai hipnoterapi ilmu itu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin siapa enggaknya, ya sebetulnya kita harus bahas lagi lebih panjang lebar nih. Karena kita bisa pakai hipnoterapi juga untuk memulihkan, bukan memulihkan, untuk sekedar sebentar untuk meriliskan orang gitu. Tetapi kalau dipakai untuk KKR pemulihan sebenarnya salah, karena kita harus pakai kuasa ilahi kan. Mungkin batasannya untuk kritiknya sih harusnya jangan sampai begini. Kita terlalu mudah mengklaim bahwa itu pekerjaan setan. Nah, memang bukan Yesus yang lakukan itu, orang lain gitu kan, hamba Tuhan. Tetapi kalau kita lebih cepat untuk mengklaim itu pekerjaan setan, berarti kita seakan-akan kita tahu ini
berarti itu pekerjaan setan. Sedangkan kita manusia juga yang kritik. Kita mana tahu siapa yang bisa konfirmasi dia apakah itu pekerjaan setan atau pekerjaan Roh Kudus. Kan kagak ada indikatornya, nggak ada penelitiannya, kagak ada ukurannya, kagak ada. Nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi sebetulnya kritikan itu ada pun juga karena oknum kita juga, ya kan gitu. Kita melakukan berbagai cara, banyak yang ketahuan kan, apalagi di Afrika nih. Buset, celana dalam lah disuruh lepasin, ya kan. Terus ada yang pegang telepon Tuhan, dia punya nomor kontak WA di surga gitu. Kan maksudnya aneh-aneh. Nah, hal-hal itu kita tidak menutup kemungkinan bagi gereja yang bukan dari karismatik menaruh curiga. Jadi wajar gitu. Tetapi ujung-ujungnya terus sampai benar kita nggak tahu. Hanya si pendeta itu yang KKR dan Tuhan yang tahu. Tapi sebagai kita yang bukan dari karismatik, janganlah buru-buru untuk mengecap. Oh, setan. Intinya itu sih batasan gitu. Soalnya gue juga pernah dengar itu benar banget tuh. Gue pernah dengar juga. Jadi dia biasa pelayanan kuasa kesembuhan. Gitu ya. Jadi kuasa kesembuhan gitu. Terus kalau nggak salah dia ini berobat. Berobat dia sakit. Berobat di dokter, tapi dokternya itu bukan dokter aliran karismatik. Jadi intinya pendetanya sampai bilang, jangan bilang-bilang ya saya gini-gini ya. Nanti jemaat saya apa gimana gitu. Jadi intinya dia tuh juga nutup-nutupin istilahnya kayak gitu. Apa gue lupa. Jadi apa dia selama ini manipulasi hal itu atau emang kayak gimana tuh gue lupa. Jadi dia memang gara-gara kayak gitu tuh orang makin banyak yang berpikir wah ini jangan bohong-bohongan nih, mujizat-mujizat ini nih. Gitu. Bahkan kan dikata kritiknya itu bahkan ada ini dibayar gitu. Ada yang sembuh dibayar. Jadi memang banyak isu-isu ya kan. Dan itu yang kita nggak bisa larang orang kritik dong. Kan gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, gue juga punya pemikiran kalau kita mau mengkritik hal tersebut, pastikan dulu diri kita tuh benar gitu. Oh iya pasti. Jangan ternyata misalkan orang kritik orang tersebut suka berzina, suka apa, ternyata mengkritik orang KKR tersebut gitu loh kan. Jadi kita juga lebih tepatnya gini sih, kita lebih berfokus sama diri kita dulu aja gitu. Nah, pertanyaannya kita baik konteks lagi. Jika ada orang ngatain satu pendeta melakukan mukjizat dan itu pekerjaan setan, apakah tergolong menghujat Roh Kudus? Nah, tuh bingung sih jawabannya. Coba Pak Billy gimana Pak gitu? Nggak tahu sih ya, karena kalau bagi gue itu area abu-abu. Bisa benar bisa salah. Karena orang yang ngeritik pendeta ini kan juga pendeta bisa. Dan dia merasa hamba Tuhan juga. Dia merasa punya kebenaran juga. Dia punya Roh Kudus juga. Gitu loh. Sedangkan yang dikritik juga punya Roh Kudus nih. Masa Roh Kudus sama Roh Kudus head to head nih? Kayak nggak mungkin terpecah belah dong. Lah ya itu. Kalau si Farisi udah jelas ya kan. Kalau Farisi emang udah nolak dari awal. Nah kalau masalahnya nih yang ngeritik kuasa mujizat ini juga orang-orang Kristen juga. Sama. Gitu. Nah itu yang menjadi membingungkan mana yang benar. Dalam arti gini, bisa jadi memang yang ngeritik ini yang dikasih tahu Roh Kudus bahwa itu palsu bisa. Bisa jadi yang ini juga salah. Gitu loh, karena mungkin Roh Kudus udah ngomong itu asli tapi dia nolak, bisa aja. Kita nggak pernah tahu. Nah kalau misalkan mungkin gue bilang mungkin. Kalau ternyata Roh Kudus udah bilang itu asli dan dia nolak, nah itu mungkin yang dikatakan bisa menghujat. Itu menurut gue mungkin bisa menghujat. Mungkin belum menghujat kali ya, baru mulai menyedihkan lah ya, mendukakan ya. Baru mulai ini, baru terakhir kalau dia tolak terus. Apalagi dengan motivasi dengki misalnya dari hati. Ya itu. Benar. Gitu. Jadi agak susah sih itu. Atau juga mungkin gini, orang-orang tersebut yang menolak itu nggak percaya karena lihat dari kehidupan itu juga bisa pendetanya mungkin glamor. Kita nggak bisa pungkirin orang Kristen apalagi orang Pentakosta karismatik sangat favorit dengan yang namanya mujizat. Mujizat itu sangat amat digemari. Gitu loh, karena ya begitu dah. Gitu. Jadi ya orang-orang yang bisa melakukan mujizat itu ya bisa dibilang mungkin pengikutnya banyak. Iya kan, pengikutnya banyak. Persembahannya mungkin juga banyak. Akhirnya hidupnya jadi glamor mungkin begitu. Jadi jauh untung
Karena tadi pagi habis melihat seseorang loh. Oh iya. Tapi janganlah, kita nggak boleh buka di sini. Kita nggak tahu kehidupan orang ya. Betul. Kayak gitu. Makanya jangan terlalu muda seperti itu. Nah ternyata nih ada satu lagi nih. Sebelum kita akhiri di Efesus 4 ayat yang ke-30 dia bilang ini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan gitu. Nah pas gue dibahas di Alkitab bahasa lainnya, ada yang berkata bilang ini, jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jadi ada dua nih. Yang pertama lo menghujat adalah lo dengan cara lo nggak percaya dengan pekerjaannya atau memfitnah Nah pekerjaannya. ini masuk ke ini nih, esensi dari mendukakan Roh Kudus. Iya. Kalau nggak salah tuh Efesus tuh atasnya nama manusia baru, nggak salah ya? Iya. Benar kan? Bener. Berarti jelas. Jadi orang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang benar-benar menolak untuk menjadi manusia baru. Benar. Ya kan ada kecabulan dan lain-lain semuanya. Iya. Misalnya Roh Kudus sudah kasih tahu nih, ya kan, kasih ingat dalam hati nurani, tapi dibabras terus aja. Iya benar. Ya kan? Udah Jadi jelas itu. Jadi ada dua, berarti menghujat Roh Kudus adalah orang yang nggak percaya atau memfitnah pekerjaan Roh Kudus. Yang jelas itu dari Roh Kudus. Dan yang kedua yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang sampai akhir hidupnya nggak mau bertobat. Cakep. Gitu. Roh Kudus kan penasehat ya, penolong, sahabat buat kita gitu. Jelas banget kayak berjalan berdua gitu. Selama ini Roh Kudus kasih tahu, iya Tuhan, iya. Tapi sometimes ketika kita nolak dengar suara Roh Kudus, kita cuekin dia, tiap hari kita cuekin, bahkan kita tinggalin dia, berarti bukan salah Roh Kudus ya, salah kitanya kan. Di suatu itu ya berarti udah kita benar-benar memisahkan diri sama Roh Kudus. Bahkan di Matius tadi bilang itu, dia kan konteksnya sebelum itu ada siapa yang bersama aku, dia akan bersama-sama aku tuh. Di Matius 12 itu juga kalau bahasa lainnya memihak aku. Sampai menolak maka itu kan. Nah nih, makanya benar-benar kalau di dalam Roh Kudus ya harus bersama Roh Kudus itu. Jadi benar-benar menolak. Nah dampak ciri-ciri orang menolak Roh Kudus, menghujat adalah di Efesus 4 itu tuh. Dia mencabut terus pikiran dan lain sebagainya. Berarti dengan kata lain gini ya, kita menjadi orang itu sebenarnya nggak gampang. Berarti dengan kata lain ketika kita setiap hari masih dapat teguran, masih dapat nasihat yang pasti dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, berarti itu Roh Kudus itu kasih kesempatan kita buat berubah kan? Iya. Ya kan? Jangan sampai kita pada akhirnya menolak untuk bertobat, pada akhirnya ketika rapture atau enggak dipanggil Tuhan, jatuhnya kita mendukakan Roh Kudus. Cakep nih hari ini bicara. Mantap. Oke. Mungkin sampai situ dulu kita bicara tentang Roh Kudus. Kalau teman-teman suka akan video ini, jangan lupa tonton video berikutnya. Tetap dalam satu channel Millennial Bapak.